あれねえこれもういいんじゃないですか。Please source of the money. Please source of the money. 金と誰金出してるよ。よくできてるね。お前驚かすのにど。Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sumire yang sedang rindu dengan kekasihnya. Kekasihnya itu telah lama hilang di tengah laut bersama beberapa kru penangkap ikan yang lain. Dan dia hanya mampu memandang video-video lama kekasihnya itu bersama seorang pria yang juga merupakan teman dari Sumire. Pria itu bernama Nando. Di sisi lain, perusahaan perikanan tangkap ikan yang kehilangan kapal serta awaknya telah gencar-gencarnya melakukan pencarian selama berbulan-bulan. Namun, kapal dan para awaknya itu masih belum juga ditemukan. Di tengah-tengah percakapan, salah satu detektif datang mengunjungi perusahaan perikanan itu. Detektif itu berkata bahwa ada kemungkinan kapal para awak itu dibajak oleh teroris. Karena kini ada gosip yang beredar bahwa kapten kapal yang hilang itu merupakan salah satu anggota teroris yang bernama Kukumet. Keesokan harinya, setelah hilang selama setahun di lautan bebas, kini kapal yang dikabarkan hilang itu telah berada di pelabuhan. Mengetahui informasi itu, para anggota keluarga kru yang hilang pun segera berbondong-bondong pergi ke pelabuhan. Setelah sampai di sana, para keluarga korban pun harap-harap cemas, berharap keluarga mereka masih dalam keadaan yang selamat. Kini para korban diamankan satu persatu, dan dari 7 orang awak kapal, hanya kapten seorang yang ditemukan tewas. Di sisi lain, salah satu awak kapal yang hilang pun muncul. Dia bernama Simon. Simon merupakan tokoh utama dalam cerita ini, dan dia juga merupakan kekasih dari Sumire. Setelah serangkaian insiden yang menimpa awak kapalnya, kini bos perikanan tangkap pun melakukan beberapa penyelidikan dengan salah satu krunya bernama Kagura. Saat itu, mereka mengetahui fakta bahwa ketika cuaca ekstrim, Baraji sang kapten wafat di tengah laut, dan mesin kapalnya pun juga ikut rusak. Namun Simon menjadi kapten pengganti saat itu, dan memimpin teman-temannya agar tetap semangat dan tidak putus asa. Karena fakta yang terungkap itulah, kini bos perikanan tangkap berinisiatif untuk menjadikan Simon sebagai kapten baru, menggantikan Baraji. Mendengar itu, Kagura pun merasa iri, karena telah lama dia menginginkan posisi kapten kapal itu. Di saat bersamaan, Simon pergi ke kapal untuk mengambil surat yang diberikan oleh Baraji kepada dirinya sebelum meninggal. Simon yang kemudian melihat seniornya Kagura berada dalam kapal, kemudian berbagi kisah dengan Kagura, dan menceritakan tentang surat dari Baraji itu kepada Kagura. Keesokan harinya, Kagura yang merasa iri dengan Simon melepas rasa stresnya dengan minum-minum bersama teman akrabnya, Terakado. Dan ketika Nando lewat di depan mereka, mereka pun juga mengajak Nando untuk gabung minum bersama. Dan saat itu, mereka membahas mengenai Nando yang merasa tersingkirkan oleh Sumire ketika Simon kekasih Sumire datang dengan selamat. Mendengar pembahasan itu, Nando pun menjadi marah.
Setelah pulang dari minum-minum, Nando kembali berjalan di tengah malam. Namun tidak sengaja, Nando melihat pujaan hatinya, Sumire sedang bermesraan dengan kekasihnya, Saimon. Sehingga membuat Nando sangat terluka. そしたらなんか好きになって。 Keesokan harinya, Saimon berencana untuk mengirimkan surat dari Baraji kepada seseorang yang berada di kota. Namun tiba-tiba, salah satu detektif bernama Iruma Kohei datang untuk menyelidiki Saimon. 俺が疑わなきゃいけないんですか。バラジさんが。それ問題なかったって言ってたじゃないですか。Kohei berkata bahwa dia mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa Saimon adalah salah satu kaki tangan teroris Kukumet karena dia memiliki surat dari Baraji. Setelah menceritakan informasi itu, Kohei pun memeriksa isi surat dari Baraji itu. Dan setelah puas memeriksa isi surat itu, Kohei memaksa untuk menyelidiki surat itu lebih lanjut. なんとかっていう会社に届けろって。あ、これだ。その手紙に何て書いてあったんですか。 Kini Kohei segera pergi ke kantor ayahnya, Hiruma Teikichi. Setibanya di kantor ayahnya, Kohei memperlihatkan surat dari Baraji kepada ayahnya. Dan dari surat itu terungkap fakta bahwa Baraji merupakan anggota teroris Kukumet. Dan isi surat itu merupakan permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada Hiruma Teikichi, yang secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa ayah detektif merupakan salah satu donatur dari organisasi teroris Kukunet. 神様がお前にその手紙を見つけた。 Di sisi lain, beberapa hari kemudian, Saimon dan Sumire kini akan melangsungkan pernikahan. Tetapi tiba-tiba beberapa polisi datang membawa Saimon dengan paksa ke kantor polisi. Kini Saimon telah sampai di ruang penyelidikan. Detektif Kohei pun bertanya kepada Saimon tentang teroris Kukumet. Namun, tak satu pun jawaban Saimon yang mengisyaratkan bahwa dia adalah anggota teroris Kukumet. Melihat Saimon yang polos, Detektif Kohei pun segera mengeluarkan surat dari Baraji yang ternyata telah ditukar oleh Kohei. Dan isi surat itu yang seharusnya dituju oleh ayahnya malah diganti kini dituju oleh Saimon. Setelah insiden itu, kini Saimon dibawa pergi ke penjara internasional khusus teroris. Setibanya di sana, Saimon terus disiksa tanpa ampun, hingga membuat Saimon lemah dan tak berdaya. Bersamaan dengan itu, film pun bersambung.